selalu terjebak dengan judul. Sehingga mau judul apa penelitiannya gitu. Nah sekarang yang belum nyusun skripsi dirubah paradigmanya. Bukan judul yang dicari, tapi topik apa yang akan Anda cari. Ya. Judul itu bisa 1000 kali ganti. Anda mau cetak skripsi, judul bisa rubah, tapi topik itu tidak. Maka yang perlu dicari pertama dalam penyusunan skripsi itu adalah topik. Ya. Saya dari awal sudah saya sampaikan, saya nggak akan bahas teori lagi. Apa itu topik, apa itu variabel, itu enggak. Dan itu saya serahkan ke fakultas. Saya lebih ke arah teknis. Ya. Nah, yang perlu dicari pertama itu adalah topik. Topik ini adalah keminatan Anda, ya, yang akan Anda teliti, yang akan Anda kaji. Contoh sederhananya seperti ini. Ini Mbak ini yang pakai jilbab pink. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Mbak ini memilih jilbab warna pink? Gitu kan? Kan jawabannya bisa banyak kan? Bisa mungkin jilbabnya tinggal satu yang bersih pink aja. Bisa mungkin kegemarannya pakai jilbab warna pink. Tapi itu menjadi topik pilihan ya Adinda ini hari ini memakai jilbab ini. Nah, pilihan, kesenangan dan keminatan itulah yang harus Anda munculkan di awal. Maka ketika Anda fisik gitu ya, Anda itu senang itu pengen ngaji apa? Ya, keminatan Anda itu pengen bahas tentang apa? Hukum tentang apa? Senangnya dulu Anda topiknya itu tentang apa dulu? Kan banyak tuh ya. Anda kuliah dari semester 1 sampai semester 6 di Fakultas Hukum. Masa nggak pernah dapat istilah-istilah hukum kan? Nah dari sekian banyak istilah hukum, istilah sejarah, istilah ekonomi, istilah MIPA. Masa dari sekian banyak kata-kata istilah itu nggak muncul keminatan? Oh saya senangnya tentang ini loh, saya senangnya tentang kuliah ini loh. Muncul nggak itu? Pernah kepikiran itu nggak? Pernah kan? Di sekian banyak mata kuliah pasti ada mata kuliah yang paling disukai kan? Itu bagian dari keminatan. Itulah topik yang perlu dimunculkan di awal. Ya. Nah bagaimana mencari ide topik itu? Banyak caranya. Anda bisa nongkrong di perpustakaan, buka skripsi kakak-kakak tingkat, ya. Anda bisa nongkrong di warnet, cari judul skripsi tentang fakultas ekonomi, akan muncul ribuan judul. Nah nanti pasti dari ribuan itu Anda akan senang kemana di antara ribuan itu, ya. Anda bisa diskusi dengan PA, pembimbing akademik. Anda bisa diskusi dengan dosen. Anda bisa ngobrol dengan teman. Meja ini bisa dijadikan topik oleh 100 orang mahasiswa dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa meja ini persegi 4? Kenapa meja ini dari kayu? Kenapa meja ini untuk menulis? Kan banyak tuh. Itu topik. Satu tempat bisa diteliti oleh ribuan orang. Maka yang perlu dimunculkan adalah ide topik apa sih skripsi saya itu. Ini cikal bakal ketika nanti Anda pengen jadi dosen, keseriusan selanjutnya. Kalau sekarang Anda S1 mengkaji tentang ini, nanti S2 lanjutkan kajiannya tentang itu juga dengan beda tempat atau beda teori. Nanti S3 gitu juga. Jadi Anda kepakaran nanti, ya. Pertanian umpamanya. Kalau ngomongin hama sawit, yang dicari itu cuma Anda gitu loh. Karena Anda dari S1 sampai S3 meneliti tentang hama tanaman sawit. Belum ada yang lain. Itu karena Anda dibiasakan. Minatnya itu pengen meneliti tentang hama sawit. Nah, itu umpamanya seperti itu. Nah, topik yang baik itu adalah topik yang hot, yang hangat, ya, yang sedang banyak dibicarakan orang itu apa itu yang Anda angkat. Nah, hukum, umpamanya ini lagi banyak pelanggaran HAM, umpamanya itu. Nah, apa tuh? Ada undang-undang yang ngatur itu enggak? Umpamanya yang fakultas pertanian, ini anjloknya harga sawit gitu kan, anjloknya harga karet. Kenapa? Faktor-faktor apa yang membuat harga sawit itu anjlok itu? Yang di dalam itu pasti ada masalah di situ kan. Jadi yang hot-hot itu tuh diangkat untuk skripsi. Itu akan luar biasa kebaruannya. Kembali lagi ke ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah topik dapat, biasanya judul. Bingung nentuin judul. Topiknya dulu mau Pak, saya ini senangnya mau neliti tentang cabai. Cuma kayak mana ya rangkai judulnya ini biar enak itu redaksinya. Karena apa? Kadang ada yang
tulis juga kayak satu paragraf, nggak perlu. Judul itu cukup dua baris saja, ya. Jadi orang itu baca judul aja udah panjang betul, ini mahal benar bacanya, ya. Jadi nanti kalau Anda bikin judul jangan panjang-panjang, yang 2 baris saja, tapi yang merangkum di situ. Jadi judul itu seperti itu. Kata kuncinya apa yang membuat orang tertarik. Kemudian yang ketiga, bingung mencari referensi ilmiah. Bingung lagi-lagi. Udah kampus, perpustakaannya, bukunya banyak hilang, dimaling orang kan. Ke warnet males, ke Bandar Lampung, di perpustakaan kampus lain males, sudah cocok. Referensinya 0. Padahal syarat dan kunci Anda membuat skripsi dan jurnal itu adalah banyak referensi ilmiah, ya. Buku, jurnal, majalah. Makanya mulai sekarang ayolah, ya. Ini Anda udah semester akhir mau nyusun, sehari itu minimal baca buku, seminggu itu khatamkanlah 1 buku. Jadi nanti lulusnya itu bukan sarjana kopong, tapi sarjana ada isinya lah, walaupun dikit gitu ya. Jangan nanti ketika ditanya pas ujian Anda nggak bisa jawab gara-gara nggak pernah baca. Baca buku ya, dibiasakan. Sambil istirahat di kebun, sawit, baca buku. Sambil di kantor ada waktu luang baca. Sesuai keilmuan Anda itu. Jangan malas gitu ya. Kemudian bingung cari lokasi dan waktu penelitian. Anda pengen di lokasi A, ternyata kemana? Sudah di lokasi A, aduh kemana ini, pindah kemana lagi, jauh gitu kan. Nah padahal nggak apa-apa di lokasi yang sama, kan kajiannya beda gitu. Ya, jadi itu yang terkadang maksud itu bingung. Kemudian bingung dengan pembimbing akademik, ya. Nah nanti ada alurnya. Coba sholat dulu, atau nanti sekalian lah. Nah ini bingung dengan pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Kadang kaprodi itu pun kurang jeli. Makanya ini kaprodi, terutama yang belum ngajuin skripsi, saya sarankan jadi mahasiswa itu cukup diminta ngusulin judul skripsi aja, nggak usah proposal, judul aja dulu, ya 2 atau 3, ya jangan 1, minimal 2. Nah nanti dari 2 itu atau 3 gelar tuh di meja sama kaprodi. Kalau ada yang mirip-mirip berarti del kajiannya itu. Caranya gitu, jangan 1 persatu, ya. Oh ini hampir mirip nih dengan kajiannya mahasiswa A, del. Nah ini yang nanti yang ini baru tingkatin, ini baru tingkatin, gitu caranya. Udah ketemu nih pilihan kaprodi, kewenangan kaprodi itu mutlak. Nah, nanti setelah ketemu sama kaprodi, ini untuk si A pilihannya ini karena belum ada di fakultas yang mengkaji tentang itu. Habis itu rapatkan dengan dosen, dekan gitu ya. Baginya sebenarnya bukan asas pemerataan, ya. Tapi oke lah, saya masih maklumi di Megopak asas pemerataan, tetapi asas kepakaran juga, ya, asas keilmuan. Dilihat backgroundnya, ini S1 S2 ini mengkaji apa nih dulu Bapak ini. Nah ketika nanti ada usulan judul skripsi tentang itu, kasih ke Bapak itu. Berarti Bapak itu kan menguasai. Umpamanya kalau di FISIP ya, yang biasa kajiannya tentang ekonomi global di Asia Tenggara gitu, itu Bu Efna. Ya ke saya, ke sekarang ke Bu Efna umpamanya. Saya kajiannya tentang politik dan partai, nggak mungkin ke saya. Dan saya juga nggak mau, itu bukan kepakaran saya. Nah itu asas itu juga tolong diperhatikan, jangan asal ngasih gitu ya. Kasihan nanti mahasiswanya. Ya Pak Dul nggak pernah meneliti tentang cabai, nah, tapi dikasih penelitian tentang cabai, padahal backgroundnya tomat umpamanya kan, atau terong gitu. Maksud saya itu mulai peer group keilmuan itu mulai diperhatikan dari sekarang. Itu manfaatnya besar. Anda nanti akan jadi pakar apa itu. Ya. Oke, ini yang saya tangkap bingungnya itu seperti ini. Sekarang dari Anda coba yang belakang, udah nyusun skripsi belum Mbak? Ya. Baru mulai, udah ngajuin judul. Bingung apa biasanya pas ngajuin kemarin? Bingung judul kan? Nah benar kan itu kata saya. Coba yang sebelah sini Pak, udah ngajuin judul Pak? Belum. Apa Pak yang masih jadi persoalan?
memang belum saja ya. Oke, ini sudah ada yang dihadapi, bingung apa? Bingung topik. Oke, tadi sudah saya jelaskan mulai tercerahkan. Ini sudah, ini Pak, sudah boleh bimbingan. Ketemu persoalan apa? Di sekolah waktunya. Dengan pembimbing nggak masalah. Oke, yang lain bingung apa lagi ya? Pak, kalau saya kan lagi garap pasal sampai bab 3. Oke. Yang saya dapat kendala itu untuk mencari sumber referensi yang efisien terhadap waktu kita juga, soalnya saya sampai kerja. Yang efisien dan tepat sama materi yang saya gali. Jadi kira-kira gimana ajuannya untuk mencari referensi atau mendapatkan referensi yang baik dan efisien waktu? Oke, tentang apa kajiannya? Tentang jamur. Jamur. Oke. Anda ya di Google ini yang katanya waktu kan ya tadi ya dengan efisien. Sebenarnya di perpustakaan Unila itu banyak, sama di setiap parameter itu banyak tentang pertanian gitu ya. Tapi karena ini mengingat keterbatasan waktu, saya kasih cara nyari di Google itu nggak asal ketik ya. Anda ketik jurnal tentang jamur .pdf, ujungnya kasih PDF. Maka nanti yang akan keluar adalah jurnal-jurnal hasil penelitian tentang jamur, ya. Dan di situ pasti ilmiah itu, karena hasil penelitian, ya. Itu akan menambah sekali. Oh, ini pernah ada di Bali tentang jamur tiram, ini di Jakarta karena jamur ini, dan di situ sudah ada rujukan ilmiahnya, daftar pustakanya lengkap. Maka referensi sebenarnya yang paling baik, ya, dalam penulisan karya ilmiah itu adalah 2, buku dan jurnal. Itu yang paling bagus. Selebihnya hanya tambahan saja, ya. Majalah, koran, website itu tambahan saja. Tapi yang paling abdul itu Anda perbanyak jurnal. S1 jurnal minimal 5 lah, ya. Bukunya minimal 20. Itu. Walaupun dalam buku itu cuma dikutip 2 atau 3 ya. Nah, gimana caranya? Berarti kan harus ini Anda, kalau hasilnya pengen baik. Oke, ada yang bingung apa lagi di tahap awal? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Bingungnya berarti cukup di situ. Nah, ini ketika Anda mampu melahirkan topik, ya, memilih topik yang bagus, maka akan lahir masalah yang bagus. Nah, sekarang topiknya udah nggak bagus. Nah, terus kayak mana masalahnya akan bagus itu nggak akan nyambung. Maka yang pertama tadi saya sampaikan di awal, topik itu dipikirkan dulu matang-matang. Dari topik yang baik, silakan. Dari topik yang baik, ya, maka nanti akan lahir masalah-masalah penelitian yang baik. Yang kedua, masalah yang bagus itu melahirkan judul-judul yang menarik. Nah, itu ada hubungannya. Jadi topik itu akan melahirkan masalah penelitian yang bagus. Nanti kalau masalahnya sudah ketemu, judulnya pasti oke-oke. Ya. Contoh, Anda nih topiknya, ini kenapa harga sawit ini turun, anjlok gitu ya? Kenapa harga karet ini jatuh? Gitu. Pas saya mau meneliti tentang inilah kegagalan petani, ya, harganya kenapa anjlok, lah topiknya. Terus masalahnya apa? Kalau topiknya Anda sudah senang tentang itu, maka masalahnya adalah Anda akan muncul dalam benak Anda itu. Faktor apa sih yang membuat ini harga sawit dan karet ini kok bisa anjlok? Ya, sampai sekarang karet-karet itu pada dicabutin, sawit itu pada ditebangin. Ada masalah apa sebenarnya di sini? Gitu. Tengkulakah atau dari pasar global memang sedang tidak mendukung terhadap harga sawit dan karet? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan kan banyak. Itu yang namanya identifikasi masalah. Anda catat identifikasi masalahnya itu apa. Nah, dari situ nanti akan gampang keluarlah judul. Judulnya akan menarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi anjloknya harga sawit di Lampung. Kan itu judul mantap. Atau yang lainnya. Jadi runutnya gitu, cari dulu topik, ide-ide ya, topik. Ya. Kadang ada lucu, ada yang sambil merokok, dapat topik, dapat ide gitu ya.
Ada yang sambil jongkok pagi-pagi, nah nemu ide di saya. Ada juga kayak gitu. Ada yang harus nyari tempat sunyi gitu ya, di kamar menyendiri atau di kuburan. Ada nemu ide. Ini malah lain-lain. Ada lagi yang lagi sholat mikirin apa, nah nemu lagi sholat. Ada juga kayak gitu. Jadi ide itu, topik itu munculnya semacam-macam, tapi akan ketemu pada waktunya. Maka rumusnya itu adalah topik, masalah, dan judul. Nih ya cara membuatnya ya. Jadi jangan nggak usah bingung masalah judul skripsi. Itu nanti bisa ganti 10-20 kali. Yang penting yang baru datang ya, yang belakang cari topik dulu. Ya, bukan cari pak topik, tapi cari topik ide Anda itu mau meneliti tentang apa. Nanti kalau topiknya udah ketemu, muncul masalah, judul itu bertebaran, tinggal Anda pilih. Paham ya? Oke. Karena apa? Memilih topik itu berarti memilih pasangan itu harus berdasarkan kesenangan kita, kecintaan kita. Wong Anda itu jijik sama ulet gitu ya, kau meneliti ulet, ya gak cinta, terpaksa nanti Anda itu. Walaupun Anda orang pertanian, kemudian Anda jijik sama ulet, sama cacing, nggak usah meneliti itu. Berarti itu bukan ide topik pilihan Anda. Carilah sesuai yang Anda cintai, yang Anda minati. Itu yang akan mengantarkan cepat nanti prosesnya. Oke? Next. Nah sekarang kita masuk ke skripsi. Tapi saya nggak akan bahas apa itu skripsi dan teorinya. Lanjut. Intinya skripsi ini adalah tugas akhir mahasiswa di tingkat sarjana. Ada yang di 4 itu namanya tugas akhir, ada laporan akhir, tapi sebenarnya bentuknya sama. Nah ini sedang diusulkan di kementerian ya di Jakarta bahwa ke depan mahasiswa itu nggak perlu skripsi lagi, cukup jurnal saja. Ya. Karena di luar negeri itu sudah disetting gitu, nggak perlu skripsi lagi, jurnal, cukup jurnal. Nah, jadi ke depan pun akan kita kembangkan seperti itu. Nggak perlu skripsi, jurnal saja. Di Indonesia sedang mulai dibangun wacana tidak ada skripsi, tidak ada tesis, tidak ada disertasi, tapi cukup jurnal di internasional. Kalau S1 ya cukup level nasional jurnalnya itu. Ya. Itu akan memudahkan Anda dalam proses penyusunannya. Intinya skripsi ini merupakan hasil penelitian, ya, bukan hasil simsalabim langsung jadi, tapi hasil penelitian. Ya. Walaupun Anda minta tolong ke orang, tetap Anda kan harus mempelajari kan, harus mendalami. Nah inilah bagian dari proses penelitian laporan akhir. Lanjut. Ini prosedurnya di Megupa ya, agak kecil ini. Jadi langkah pertama, ini yang belum nyusun skripsi ya, mahasiswa itu konsul dulu sama PA ya, sama pembimbing akademik, ngobrol dulu Pak. Ini saya sudah semester 7, sudah semester 6. Nah, saya tertarik mau mengkaji tentang topik ini Pak. Gimana menurut pandangan Bapak? Mohon saran dan masukannya. Nanti kan diskusi nih. Oh ini. Nah, sudah ngobrol sama PA. Kemudian ajukan usulan penelitian sama Kaprodi. Nanti Kaprodi akan nyeleksi mana yang layak untuk dilanjutkan. Habis itu mahasiswa isi form ya. Kemudian mahasiswa mulai bimbingan, Kaprodi menunjuk pembahas, seminar proposal yang pertama, kolokium, ya, layak enggak? Dan kenapa di Megupak itu proposal penelitian itu bab 1 sampai bab 3, ya, bisa kurang lebih 30 atau ada yang 60 halaman. Sementara di kampus-kampus lain itu cukup hanya 10 halaman proposal itu. Tujuannya adalah ketika Anda seminar proposal itu sudah bab 1, bab 2, bab 3, harapannya setelah seminar proposal Anda langsung ke lapangan, nggak ngerjain bab 1, bab 2, bab 3 lagi, tapi langsung fokus ke bab 4. Cepat kan? Itu ya, makanya kita itu di Megupa polanya itu bab 1, bab 2, bab 3. Oke, kemudian setelah seminar proposal, mahasiswa penelitian di lapangan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terserah Anda ya. Kemudian bimbingan dan seminar hasil penelitian.
Jadi seminar hasil penelitian ada dari lapangan, ini loh hasilnya. Habis itu ujian skripsi itu terakhir. Nah, ketika sudah ujian skripsi, sah Anda ya pada saat itu juga Anda di yudisium berhak menyandang gelar ya, yang SP ekonomi sarjana pendidikan, yang hukum sarjana hukum. Ini ada beberapa gelar nanti berubah ya, masih saya dalami ini. Nanti ada beberapa jurusan yang berubah gelarnya. Tapi di Megopa kemungkinan kecil hanya beberapa. Seperti HI kemungkinan gelarnya nanti akan esos ya, enggak SIP lagi. Ini saya kemarin rapat terakhir di Palembang, ada beberapa prodi yang berubah. Nanti ada beberapa fakultas lain yang juga akan berubah karena ini aturan dari kementerian secara pusat. Nah, kemarin ada wacana untuk guru itu gelarnya SGR, sarjana guru gitu ya. Bukan SPD, sarjana penuh derita lain. Oke ya, nah, itu nanti ada kebijakan mas. Apapun gelarnya yang penting lulus kan gitu kan. Ada laku bisa bekerja gitu. Lanjut. Nah, ini format penulisannya ya. Secara umum yang ada di panduan penulisan karya ilmiah Megopa. Nanti bedanya di metode Pak. Ini bisa dilihat di itu. Lanjut. Kemudian ini penyusunan skripsinya ya. Jadi usulan proposal dengan skripsi itu berbeda penyusunannya. Karena penyusunan skripsi itu sampai bab 4 dan bab 5. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, oke, ini terakhir jurnal. Di sini kita diskusi. Jurnal. Ini yang mungkin baru Anda dengar. Dan ini wajib Anda buat nanti ya. Lanjut. Ini dasarnya ya, nggak ngada-ngada nih. Dasar jurnalnya. Ini sebenarnya sudah pernah diberlakukan di Megopa tahun 2013 pada saat saya ketua MPPM. Ini zamannya Pak Iding ya. Bu Siti ini kayaknya enggak ya? Belum. Pak Iding ya. Ini dulu ngadep saya pas saya ketua MPPM, ngajuin jurnalnya. Terus saya bolak-balik Pak Iding ada 4 kalian. Ya kalau nggak sesuai saya coret, gitu ya. Nah, tapi sekarang saya nggak ketua MPPM lagi. Jadi mungkin nanti saya akan mantau saja. Makanya saya jamin yang ikut pelatihan ini pasti bisa nanti nulis jurnal ilmiahnya. Tapi yang nggak mau ikut, ya saya nggak jamin jurnalnya itu langsung ACC. Ya. Makanya tolong diperhatikan di masalah jurnal ini. Ini aturannya. Yang pertama langsung Permendiknas dari tahun 2010. Yang kedua Dirjen tentang pedoman akreditasi berkarya ilmiah. Yang ketiga surat edaran Dirjen tentang kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal. Sebenarnya kalau kita memenuhi permintaan Kementerian Ristekdikti itu setiap skripsi mahasiswa ya sejak tahun 2011 itu harus diunggah oleh universitas, oleh kampus, dilinkkan ke portal Garuda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.